Ini kita akan belajar terkait turunan fungsi aljabar. Kita tahu fx sama dengan y, kita turunkan jadi f aksen x sama dengan x pangkat n. Kalau kita turunkan jadi f aksen x sama dengan n x n. Tahu nggak ini teman? Ini yang jarang saya lihat di YouTube, itu banyak yang bahas ini, tapi kita lupa ini dapat angka ini dari mana gitu ya. Kita dari yang paling sederhana dulu. Fx sama dengan y diturunkan menjadi f aksen x, atau y nya diturunkan jadi y aksen, atau kita nulisnya dy per dx. Kenapa dy per dx? Nah ini ya, fx sama dengan dy per dx. Kenapa sih bunyinya harus dy per dx? Kalau kita masih ingat, dy per dx itu apa? Dy per dx ini sebenarnya adalah m. Tahu m? Lupa juga. Gradien. Kalau kalian masih ingat, gradien itu ada di kurva linier, di grafik linier, yaitu kemiringan dari bawah ke atas. Ini gradiennya naik. Kalau ini dari bawah ke dari atas ke bawah, ini turun, ini ke sini, ini lurus. Nah sebenarnya turunan itu mencerminkan kemiringan. Misalkan ada grafik seperti ini. Nah artinya apa? Nah, kita tahu gradien di ini grafiknya grafik kubik ya. Nah, saat grafiknya seperti ini, kita tahu ada dua titik critical point ya. Pertama ada di titik ini dan titik ini. Kita sebutnya di sini titik maksimum, di sini titik minimum. Nah, gradien di titik ini sama dengan 0. Jadi m-nya sama dengan 0. M-nya sama dengan 0. Maksudnya apa m-nya sama dengan 0? Saya ibaratkan kalau ini adalah sebuah bukit. Kalau kita jalan ke sini, nanjaknya capek kan? Makin ke puncak sini, makin landai kan? Pas di titik puncaknya, kita merasakan tidak naik, tidak turun. Di sini kita tidak merasakan naik ataupun turun. Makanya gradiennya 0. Tapi saat ke sini kita mulai turun. Gitu kan? Kita merasakan mulai turun. Terus lalu sampai di sini, titik yang lembahnya ini, kita juga awalnya turun, mulai landai lagi. Dari sini mulai landai lagi sampai ke titik ini, dia mulai tidak merasakan turun ataupun naik di titik minimal ini. Baru setelah dari titik ini dia akan merasakan naik kembali. Ini kita tahu di sini bentuknya adalah kubik ya. Jadi kalau AX kubik itu pangkatnya 3. Kalau misalkan fx-nya itu ax n, maka f aksen x-nya adalah ax amat an x min 1. Jadi kalau ininya 3 gitu ya. Kalau ini x 3, maka kalau diturunkan menjadi x, maka 3-nya ke bawah, 3 kurangi 1, atau 3 kali x pangkat 2. 3x pangkat 2 kita tahu bentuk x pangkat 2 parabola ya. Tapi bagaimana bentuk parabola di grafik ini? Caranya gampang banget. Ini titik maksimum ini kita tarik ke bawah. Ini nolnya sama ya. Di sini. Lalu ini juga di sini. Di sini dia akan merasakan naik. Berarti di sini positif. Di sini dia merasakan penurunan. Artinya nih negatif. Di sini dia naik kembali jadi positif. Oke, tadi ya. Jadi yang ini positif, ini negatif. Ngerti nggak kenapa positif dan negatif? Kita balik lagi, kurva linier kita tahu kalau si garisnya dari bawah ke atas atau nanjak, dia adalah positif.
Bedanya apa? Nanti bentuk positif bisa gimana aja, yang jelas dari bawah ke atas gitu ya. Ini juga sama. Nah, di garis ini gitu ya, sampai di titik ini menjadi 0 gitu ya. Nah, bedanya apa nih di sini dengan di sini? Nanjaknya apa bedanya? Nggak tahu. Yang di sini dia akan nanjak banget. Kalau di sini mendekati titik maksimum, dia akan mungkin seperti ini. Artinya apa? Dia akan ini nilai M-nya ini pasti akan sangat besar, kemiringannya sangat besar. Kalau di sini dia akan kecil, bahkan sampai M0 dia tidak naik, tidak turun, tidak positif, tidak negatif gitu kan? Ini di sini 0. Saat dia turun, saat dia mulai turun, dia mulai miring kan, mulai turun. Nah, miring dari atas ke bawah ini disebut negatif. Terus gitu ya, sampai ke sini. Di sini dia mulai turun, tapi mulai menjadi datar lagi, tidak naik, tidak turun. Cuma bedanya apa? Di sini sama di sini. Di sini dia mulai turun. Di sini dia mulai memang turun, awalnya turun, tapi dia mulai melandai lagi di titik ini. Dia mulai turun, tapi mulai melandai lagi. Di sini landai lagi sampai ke 0. Yang di sini bedanya di sini dengan di sini apa? Di sini mulai nanjak, di sini nanjaknya sudah nanjak banget. Nah, akhirnya ini kita turunkan ke sini. Sebenarnya ini tadi ya, ini kita tarik dari garis titik maksimum dan minimum di sini dan di sini. Kita hanya memasukkan nilai penanjakannya tadi, nilai gradiennya tadi, nilai kemiringannya. Di sini sama di sini kita tahu ini nilainya adalah 0. Dia datar. Ya. Di sini nanjak banget. Berarti apa? Gradiennya positif banget. Positif banget. Kalau ini 0 berarti di atas saja. Di sini mulai melandai, berarti mulai kedekat ke 0. Jadi grafiknya seperti itu. Karena ini positif banget, ini positifnya udah mendekati 0. Lalu yang ini dengan yang ini kita mulai lah. Yang merahnya mau habis. Ini mulai menurun. Artinya apa? Dari 0 mulai turun mulai negatif. Sampai di mana di titik dia dari mulai turun mulai melandai lagi gitu ya. Mulai melandai. Nah, dia mulai turun, gitu kan? Tapi mulai melandai. Dia tidak makin negatif, tapi mulai mendekati 0 lagi. Nah, dia mulai landai lagi, di sini landai. Gitu kan? Kemiringannya mulai gitu. Lalu saat dia miring, ada titik di mana dia tidak makin miring tapi makin melandai. Baru dari sini dia mulai menanjak lagi sampai di titik ini dia sangat menanjak, berarti positif banget. Jadi kembali lagi, kenapa sih turunan fungsi aljabar itu menggunakan dy per dx? Karena dy per dx itu adalah gradien, atau bagaimana kita mengukur kemiringan suatu grafik gitu ya. Dari turunan awalnya begini menjadi gini, atau kita yang tahu ya, axn sama dengan an kali x pangkat n min 1. Terjadi perubahan kemiringan di dalam kurva, diturunkan kemiringan itu menjadi kurva yang lain. Selanjutnya kita akan membahas sebelum dapat ini gitu ya, kenapa menggunakan limit. Itu untuk video selanjutnya, kenapa pakai limit. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.